Ayo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Waalaikumsalam saya warahmatullahi wabarakatuh. Pita. Eee, Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari digital media kelompok BB. Mana nih? Oke, next. Nah, yang saya presentasikan pada malam hari ini adalah, apa itu the RSS. RSS adalah singkatan dari Really Simple Syndication atau Rich Site Summary. Terkadang disebut dengan feed atau RSS feed. RSS adalah tipe web feed yang mengizinkan user dan aplikasi untuk menerima update reguler dari website atau blog yang mereka pilih. Oke, next. Content syndication atau format Content syndication format atau yang dikenal dengan sebutan RSS atau sindikasi konten sebagai revolusi dalam perangkat lunak di internet. Perangkat lunak ini bekerja untuk mengambil dan mengumpulkan konten berita sesuai dengan keinginan pengguna. Next. Next. Artinya, sebagai contoh apabila pengguna menginginkan berita dari situs tertentu atau kanal dari situs itu, maka RSS akan mendeteksi seluruh kata kunci yang terkait dengan konten yang dimaksud. Oke, next. Biasanya provider penyedia layanan blog, misalnya dalam WordPress, telah menyiapkan tautan dari RSS model lain, yaitu dengan berlangganan RSS dengan memasukkan alamat surat elektronik, RSS akan mengirimkan berita terbaru kepada alamat email pengguna. Cara akses melalui surat elektronik ini memudahkan pengguna untuk langsung mengetahui informasi melalui surat elektronik melalui telepon genggam tanpa harus membuka penjelajah terlebih dahulu dengan menggunakan komputer. Jadi, contoh secara gampangnya gini, misal kalian mencari tutorial tentang menggunakan Photoshop di, browser gitu ya, nanti kalian bakal bisa nanti kalian dapat, yang kalian cari sepenuhnya, tentang tutorial Photoshop itu. Oke, next. Siapa dan kapan RSS ditemukan? RSS dimulai dari ide dasar merestrukturisasi informasi tentang situs web sudah ada sejak tahun 1995 ketika Ramanathan V. Guha dan yang lainnya di Apple's Advanced Technology Group mengembangkan Meta Content Framework. MCF bertujuan mendeskripsikan objek, atribut-atributnya, dan hubungan antara mereka. Oke, next. Kenapa sih harus menggunakan RSS? RSS itu memberikan kemudahan untuk user berlangganan konten. Ketika menggunakan RSS feed, mereka atau pengunjung atau subscriber atau user dapat menerima update terbaru dari blog atau website secara langsung ke feed reader, aplikasi desktop, dan perangkat lainnya. Next. Pengguna yang berlangganan atau subscriber postingan di website, Anda tidak perlu mengingat alamat URL karena mereka sudah dapat membawa konten ke dalam satu lokasi yang sama, di mana mereka bisa membacanya semuanya secara langsung. Konten Anda juga menjadi lebih portable dan subscriber dapat menyimpannya secara offline. Next. Cara kerja dari RSS feed ini gimana sih? RSS feed ini digunakan oleh para pemilik website untuk melakukan publikasi notifikasi terhadap konten atau post terbaru dari website. RSS akan menggabungkan informasi dari website lalu mengirimkan pesan notifikasi kepada pengguna apabila web tersebut melakukan update informasi. Next. File tersebut akan mengindikasikan konten terbaru dari website secara otomatis melalui feed. Apabila website yang telah disubscribe mempunyai konten baru, feed reader akan melakukan fetch konten secara otomatis. Setiap pengunjung website yang telah berlangganan atau subscribe akan mendapatkan notifikasi update melalui email maupun smartphone. Kemudian pengunjung dapat membacanya di website terbaru melalui RSS reader. Next.
RSS Reader berfungsi sebagai media untuk mengumpulkan konten dari file XML yang diterima, mengatur informasi, serta menampilkan konten website. Reader akan menyortir feed secara otomatis sehingga pengguna akan lebih mudah saat ingin melihat tampilan konten website. Secara umum, RSS Reader berfungsi untuk menyederhanakan arus pengiriman data maupun informasi kepada user. RSS dapat diintegrasikan dengan fitur if this then that agar dapat melakukan promosi konten pada berbagai platform media. Next. Fungsi bagi user RSS. Fungsi dari pengguna RSS feeds ini bagi user adalah memberikan kemudahan dan juga tingkat fleksibilitas yang tinggi. Adanya fitur RSS memudahkan pengguna dalam mencari konten web yang menarik. Pengguna tidak perlu lagi menjelajahi banyak website untuk menemukan artikel yang berkualitas. Jadi misal kalian lagi mencari tutorial yang tadi nih, Photoshop nih, pasti kan ada tuh tutorial-tutorial yang nggak penting atau kurang kurang berbobot atau ya ibarat katanya agak-agak nggak jelas lah. Nah itu bisa disortir menggunakan RSS ini. Gitu. Next. Fungsi bagi pemilik web. RSS memiliki banyak fungsi terkait pengembang situs web. RSS dapat digunakan untuk strategi marketing. Pemilik website dapat memanfaatkan tools ini untuk memperluas daftar email dengan cara menggunakan option call to action pada website untuk mengarahkan pengunjung agar berlangganan. Cara tersebut dapat menjadi pilihan agar pasaran konten website dapat lebih maksimal. Next. Cara kerja RSS Feed. RSS Feed bekerja dengan mempublikasikan konten terbaru Anda dalam struktur dokumen XML. Feed ini mengandung artikel Anda secara lengkap atau ringkasnya saja. Dan metadata untuk setiap item seperti tanggal, pemilik, kategori, dan lainnya sebagainya. Dokumen XML ini dapat mengambil dan dibaca dengan RSS Feed Reader. Anda dapat menemukan banyak sekali aplikasi RSS Feed Reader yang tersedia di internet. RSS Feed Reader tidak hanya di sistem operasi seperti Windows saja, melainkan hampir semua sistem operasi dari berbagai perangkat desktop, termasuk perangkat mobile. Next. Nah, ini contoh XML. Contoh dari XML yang digunakan RSS feed dari blok Niaga Hoster. Jadi seperti ini ya XML yang digunakan. Next. Nah, kesimpulannya, melihat beberapa ulasan di atas, tentunya pengguna RSS memang cukup memberikan efek yang positif bagi perkembangan website. Pengunjung yang ingin mengikuti perkembangan atau artikel terbaru dari website, kita tidak perlu membukanya terlebih dahulu secara manual. Mereka dapat berlangganan RSS feed dan mengumpulkan ke dalam satu aplikasi menggunakan feed reader. Jadi, kalau kamu berlangganan atau menggunakan RSS ini, jadi kayak kamu subscribe blog ini atau apa gitu. Jadi nanti kamu nggak perlu repot-repot lagi untuk ngecek setiap hari gitu. Ada apa sih? Ada berita atau updatean terbaru dari blognya itu. Jadi dia bakal masuk notifnya gitu loh. Seperti itu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas presentasi malam ini. Assalamualaikum.